Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ibu-ibu, bapak-bapak, tamu undangan yang dirahmati oleh Allah, juga tidak lupa sahabat kami Mas Ustadz Abdul Husan yang malam hari ini insya Allah sebagai guest speaker, dan juga pemerintah Desa Jabires beserta stafnya yang kami hormati, teman-teman pleno PCM Serung juga yang kami hormati, ibu-ibu tokoh Aisyah juga yang kami hormati, Bapak RT, Bapak RW, dan juga semuanya yang hadir, ibu-ibu, bapak sekalian juga yang terhormat, dan juga para muda dan para mudi juga yang terhormat. Marilah kita senantiasa dan selalu manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmat yang banyak sekali, diantaranya nikmat sempat serta kesehatan, kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka kajian khusus, kajian tasyakur pembangunan, di mana kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai malam hari ini kami bersama teman-teman takmir dan jamaah alamin masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ataupun tugas. Semoga selalu dan senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini, kami pertama mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga. Yang pertama kepada ibu bapak semua yang berkenan meluangkan waktunya hadir untuk menghadiri undangan kami. Untuk kedua kalinya juga terima kasih yang terhingga kepada semua Bapak Ibu dan saudara semua donatur yang telah menyisihkan infak terbaiknya untuk menopang kegiatan pembangunan tempat wudhu dan renovasi Masjid Al-Amin. Alhamdulillah telah selesai 2 minggu yang lalu. Mudah-mudahan tempat wudhu dan perlengkapan lainnya betul-betul berkah, manfaat, dan juga mohon doa restu ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan ke depan untuk Masjid Al-Amin tambah makmur, tambah ramai, dan tambah sejahtera. Dan juga terima kasih yang berikutnya, yaitu kepada para jamaah, kepada para dermawan, juga kepada tetangga warga sekitar Al-Amin, baik dari Duku Depok ataupun Serut, yang telah dan senantiasa membantu jalannya pembangunan dari awal hingga rampung. Hanya kami takmir mengucapkan doa jazakumullah khairan katsiran. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi balasan panjenengan semua dengan balasan yang murwat. Tidak lupa dalam kesempatan malam hari ini, kami dari takmir dan juga jamaah Al-Amin mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kesalahan dan kekurangannya. Beginilah adanya takmir jamaah Al-Amin sudah berusaha, namun jelas di sana banyak kekurangan ataupun ketimpangan, baik tempat, sugatan, dangan, dan lain-lain. Mudah-mudahan ibu bapak berkenan untuk memaafkan kami. Terakhir, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kebumen, Ustadz Abdul Hisam. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Jabres dan perangkatnya, dan seluruh jamaah Masjid Al-Amin dan warga RW Depok, RT Depok. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, inayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah dalam acara yang luar biasa. Walaupun tadi pemateri belum tahu isinya apa hari ini, ternyata ki acarane apa enggar gitu. Langaring jadwal tulisannya tasakuran Pak Abduh. Saya juga bingung, ki tasakuran apa masjid ya wis dadi, apa-apane ya wis dadi, jebul tasakuran pembangunan tempat toharoh, tempat bersuci. Ini sangat luar biasa, saya kira kesadaran kita, khususnya kesadaran jamaah Masjid Al-Amin ini membangun sebuah tempat yang luar biasa. Kalau di fikih itu nomor pertama itu tentang toharoh. Saya kira ini pas sekali ketika sudah bersuci. Dan perlu diketahui Pak Abduh, ini ranting sini, RT sini salah satu ranting yang memiliki jiwa atau kesadaran berzakatnya sangat luar biasa. Jadi di Kecamatan Seruang kemungkinan hanya RT Depok. Jadi tidak hanya toharoh secara kebersihan saja, tapi toharoh hatinya, toharoh terkait kekayaannya juga dikeluarkan, walaupun nominalnya kita memang tidak, tapi kesadaran itu yang perlu kita apresiasi bersama. Saya kira di Kecamatan Seruang mungkin di sekitar per bulan sekitar 2,5-2 juta Pak Abduh. Jadi yang kesadaran ini yang perlu. Jadi mungkin kalau saya gatuk-gatukan tadi mikir acarane tempat suci. Ya orang mung suci goleng ibadah, tok ternyata suci juga dalam mengeluarkan, dalam berzakat. Jadi berusaha sekali dalam membersihkan hartanya. Ini tercermin nanti setelah bersih semuanya, mungkin ibadahnya lebih baik seperti apa yang dikatakan Ketua Takmir tadi. Jadi kata Nabi bahwa ketika Nabi sholat dengan kaki yang melepuh, abuh gede, aku kepengen jadi wong sing bersyukur. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya saya maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Bapak Tenggarwardana, Bapak Haji Abduh. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Amin beserta anggota. Yang kami hormati Bapak Kiai Ahmad Mutardi, Bapak Kiai Haji Untung, dan seluruh kiai yang hadir yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang kami hormati. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, jamaah Masjid Al-Amin juga yang kami hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kita Allah SWT, bahwasanya pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi di Masjid Al-Amin ini dalam acara
peresmian selesainya pembangunan tempat wudhu atau tempat suci. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Amin. Salawat dan juga salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berdiri di sini pertama atas pemerintahan Desa Jabres mengapresiasi kepada khususnya takmir Masjid Al-Amin ini, yang kalau boleh cerita sedikit, ini dari awal berdirinya masjid ini saya tahu ya dibilang dari nol, betul-betul usahanya dari beberapa orang lingkungan yang saya tahu. Alhamdulillah dulunya belum ada tempat wudhu yang sebelah selatan, sudah bisa berjalan alhamdulillah. Nah sampai sekarang saya juga kaget adanya tempat wudhu yang saya juga orang Jabres tapi tidak tahu ada pembangunan seperti ini, dan juga dari takmir juga kemarin ya tidak mengabari sama sekali, mengabari sudah selesai. Ini saya ucapkan terima kasih kepada takmir Masjid Al-Amin ini, yang intinya bahwasanya punya kemandirian. Ya tadi diutarakan oleh pimpinan cabang Kecamatan Subang bahwasanya betul kalau dibilang takmir Masjid Al-Amin ini mungkin nomor satu. Saya bilang nomor satu karena dengan tadi kesadaran, dengan tadi bahasanya tadi tidak hanya hatinya, tidak hanya hartanya, tapi pikiran dan tenaga semuanya ikut membangun adanya masjid ini. Saya tahu, saya yakinnya. Dan alhamdulillah dengan terbangunnya prasarana ini mudah-mudahan yang pertama meningkatkan ibadah khususnya yang berjamaah di sini dan juga warga sekitar masjid ini. Kami atas pimpinan Desa Jabres hanya bisa mengharap mudah-mudahan dengan terbangunnya ini menjadi suatu kerukunan antar warga masyarakat, karena di sini dominan Depok, tapi kebanyakan juga Serut banyak ini Pak. Depok Serut, karena di perbatasan sebelah timur ada perbatasan Kalen gitu. Nah kayak Pak Bangun sendiri juga Serut gitu ya. Jadi ini Jabres Depok sama Serut ya. Alhamdulillah ini menjadi salah satu persatuan. Intinya seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Seruang, Kiai Haji Tenggar Wardana, Bapak Kepala Desa Jabres, Bapak Muhammad Hanif, Pak Kiai Ahmad Mutardi, Mas Bangun Sutrisno, Ketua Takmir Masjid Al-Iman ini. Oh, Al-Amin ya, bukan Iman, Amin. Oh, tinggal dibalik sajalah kalau gitu ya. Dan Bapak, Ibu-ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, alhamdulillah di petang hari ini kita dapat bertemu untuk bersama-sama bersyukur atas selesainya pembangunan Midoah. Midoah itu tempat wudhu.
tempat wudhu dan juga toilet ya Pak ya. Nah, tempat wudhu dan toilet Masjid Al-Amin ini ya. Saya jadi teringat firman Allah dalam Al-Quran. Nuwun sewu niki madan agak serak. Karena sebelum ini saya juga ngisi pengajian di Masjid Al-Kausar Pak, Logede. Masjid wakafnya almarhum Bapak Haji Sunaryo. Nah, bapaknya Mas Tenggar ini. Jadi kayak kalau saya melihat Mas Tenggar ini kayak ketemu Pak Naryo ini kan saya. Dan Pak Naryo itu setelah jadi ketua PCM langsung jadi ketua PDM Pak nanti Pak itu. Jadi kayaknya ya begitulah itu kan. Kalau bapaknya jadi ketua PDM, anaknya ya paling tidak ketua ya sama lah atau lebih tinggi Pak ya. PDM kemudian PWM gitu. Wilayah Jawa Tengah pindah ke Semarang kayak gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La masjidun usisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak pertama kali didirikan ahaqqu an taquma fihi, lebih berhak untuk kamu dirikan sholat di dalamnya. Di dalamnya terdapat orang-orang yang senang bersuci. Dan sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Surat At-Taubah ayat 108. Ayat menika nerangaken tentang masjid ingkang dibangun berdasarkan ketakwaan, berdasarkan keimanan dumateng Gusti Allah. Sebab nalika ayat menika turun, menika wonten masjid ingkang dibangun tapi hanya untuk gagah-gagahan. Apa itu? Masjid Diror. Jadi kaum munafik itu menghimpun dana dan kemudian membangun masjid yang tujuannya hanya untuk kepentingan duniawi, Pak. Tujuannya justru untuk ya menjadikan agama itu sebagai napa niku? Al-istihza, napa al-istihza niku? Barang permainan belaka. Nah, Milo, karena ada masjid yang seperti itu, maka kemudian Allah turunkan ayat bahwa masjid itu harus dibangun karena ketakwaan. Kita ini betul-betul ingin mengabdi kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan ya tentu saja masjid itu harus dipenuhi dengan orang-orang yang senang bersuci. Jadi masjid itu harus bersih. Tempat ibadah wong Islam itu kedah resik. Jadi saya ya tadi disampaikan oleh Mas Tenggar bahwa kita di sini itu bersyukur setelah selesai membangun tempat wudhu dan toilet. Ini penting Pak. Dan karena tempat wudhu dan toiletnya itu dekat dengan masjid, tempat sholat Pak, maka toiletnya itu, baunya itu harus wangi Pak. Sebab menawi mambete niku pesing, engko wong sing sembayang niku karo tutup irung. Allahu Akbar. Nah, niku kan malah ndadekaken perkara yang tidak baik gitu kan. Maka harus yang bersih. Sampun kalah kalian toilet teng sepur. Nah, dulu kereta api Indonesia itu, waduh, ya tidak sebersih sekarang Pak. Dulu itu,
Wah, kotor, kumuh. Orang anak banyune ngaten niku kan pesing kan Pak baunya itu Pak. Ya Allah. Nah, sekarang dengan disiplin tidak boleh orang jualan sembarangan masuk kereta gitu kan. Orang masuk beli tiket harus menunjukkan KTP. Wah, macam-macam. Tadinya itu apa Pak? Orang wah itu enggak bisa, itu susah, itu angel ribet macam-macam lah gitu. Tidak. Kalau yang nggak mau ribet ya sudah, nggak usah ikut naik kereta gitu kan. Yang pengen numpak sepur harus ikuti aturan. Kalau yang tidak ikut aturan, mana melaku bae gitu. Ya akhirnya mau Pak. Artinya apa? Ya, umat Islam itu bisa berdisiplin itu Pak. Ya. Untuk jadi bersih bisa. Oh, lihat itu. Kereta api sekarang itu kan nyaman itu kan Pak. Dan baunya wangi. Sebab wonten kapur barusen niku. Ada nopo niku? Parfum yang setiap saat itu nyemprot. Ana sing mambune niku kados mambu kopi, Pak. Waduh gitu kan. Jadi parfum itu kan. Kalau dulu kan baunya apa? Baunya melati, mawar nih Pak nggih. Saniki mboten niku. Ada parfum yang aromanya itu aroma kopi, Pak. Oh. Sebab ya nana wong ngopi mesti wong pada siapa ke sing ngopi ya gitu kan. Nah. Tapi mungkin juga nantinya akan ada parfum mambu gesek digoreng ya Pak. Sebab bau gesek digoreng kan bikin sholat ndak khusyuk gitu Pak. Ini lagi sembahyang, tanggana nasi goreng gesek kayak gitu. Ya Allah, yang sedap temen itu kan. Nah, lihat di stasiun kereta apa? Stasiun kereta, toilet sudah bersih, baik Pak. Jadi kita tidak kalah dengan apa? Masyarakat di Jepang itu kan. Yang toiletnya itu bersih semuanya itu Pak. Saking resiknya nanti turu nang kakus be kayak kolu lah gitu Pak. Sebab bersih. Nah, maka jangan sampai toilet di masjid itu kalah bersihnya dengan toilet di kereta api. Ya, kasih parfum, Mas bangun itu kan. Dan boleh diiklankan itu kan, silakan sholat di Masjid Al-Amin. Kenapa? Toiletnya baunya wangi gitu kan. Wong tekamane harap sembahyang mlebu toilet nisit. Oh iya wangi kayak gitu. Enggak apa-apa itu Pak. Enggak apa-apa itu untuk memotivasi gitu kan. Dulu sebelum pandemi itu masjid di dekat lampu merah itu Pak. Oh. Itu setiap kali habis sholat apa? Subuh ya. Habis sholat subuh selalu ada ini Pak. Anak apem gitu kan. Ada serabi itu kan. Anak burjo, ada makanan Pak, ada teh panas itu kan. Waktu itu banyak yang sholat Pak, itu kan. Itu tukang-tukang ojek sing mangkal kok pada sembahyang kabeh Pak kayak gitu. Nah, dulu gitu kan. Nah, dengan perginya kacang hijau itu Pak, rabi segala macam sekarang sudah tidak ada, ya orang-orang itu nggak pada sholat lagi Pak gitu kan. Artinya apa? Ya kita harus maklumi Pak, wong iman itu bertingkat-tingkat Pak. Ada yang imannya baru sampai situ Pak, tapi kan tidak apa-apa. Yang penting kan sembahyang Pak kayak gitu. Lah sampean mau masjid ke ngarep-arep burjo kayak gitu. Ya ora apa-apa kan, wareg sembahyang juga gitu kan. Ya pertama kali begitulah itu kan. Lama-lama kan oh ternyata sholat itu ya bisa menjadikan hati ini tenang kayak gitu kan. Sholat kita mengetahui sholat itu menenangkan hati kan setelah berkali-kali tahun-tahun sholat Pak. Mien ya kayong bebah ngaten. Kulo niki malah yen lagi kelalen
ndokon kacamata nang endi niku. Kemutane yen sembayang, Pak. Gitu kan. Entah taruh di mana gitu kacamata, begitu sholat, Allahu Akbar, langsung kemutan. Oh, nang dhuwur TV gitu, kayak gitu kan. Wah. Nggih, Bu. Nggih napa mboten niku? Oh, nggih lho. Karena apa, Pak? Karena tenang ketika kita sholat. Jadi orang kemerungsung. Tadi ketika kita nyari kan kemerungsung, Pak. Mungkin nang ndi sing jarku nang kene. Wah, kabeh sumah kowe diomehe kabeh. Lha iki kacamatane bapak tulung digoletna iki. Arep ceramah ki bapak ki. Nah, begitu tinggal Allah tenang, hati tenang itu pikiran itu juga apa? Yasrah sadrah itu kan. Dada kita, pikiran kita ini jadi tenang. Nah, kemudian akhirnya kemutan, Pak. Oh iya, kene. Nah, jadi menawi ibune niku kelalen teng pundi ndokon dompet. Nah, sembayang mawon, Bu, itu. Ya paling ora yen ora tetep ora kemutan ya sing penting wis sembayang niku kan. Nah. Tapi nggih, sembayang niate tetep teng Gusti Allah aja nggoleti apa dompet niku kan. Nah, itu karena ketenangan, ya, ketenangan hati. Nah, kembali lagi fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid itu terdapat orang-orang yang senang kepada kebersihan, senang mensucikan diri. Milo Kanjeng Nabi niku nate dawuh an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Ugi Kanjeng Nabi nate dawuh laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisyiwakin inda kulli sholatin. Kalau bukan karena saya khawatir akan menyusahkan umatku, saya akan perintahkan, wajibkan untuk menggosok gigi setiap kali mau berangkat ke masjid. Wah, Kanjeng Nabi niku, Pak. Sebab Kanjeng Nabi niku mesti resik. Setiap kali mau sholat mesti bersiwak niku, Pak. Gosok gigi. Apa maning yen nembe mangan sate niku kan. Wah, selilite akeh, Pak. Oh, itu harus dibersihkan itu kan. Nembe mangan jengkol, wah. Mone amin mengape ambal buang amin tanggane kaya breng gitu masuk. Subuhan, nah niki. Ibu-ibu bapak-bapak kalau mau sholat subuh harus gosok gigi dulu. Wah. Ya. Kalau perlu sebelumnya ngemut. Nah, kalau nggak sempat gosok gigi ya ngemut permen sing wangi niku. No, permen apa niku? Biar atau berkumur dengan obat kumur kan wonten niku. Biar ya bau mulut kita itu harum. Ngejak omong-omongan wong bar tangi turu. Dan ora ana wedang, breng kayak gitu kan. Wah, kayak diracun niku kan. Niki dawuhe Kanjeng Nabi. Kalau bukan karena nantinya akan menyusahkan umatku, sesungguhnya saya akan memerintahkan mereka menggosok gigi setiap kali mau berangkat sholat. Nah, intinya apa? Kita ini umat Islam ini harus menjadi umat yang bersih, resik-kan. Nah ini, saya kan senang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu pakai pakaian yang baik gini kan, pakai baju koko, sarung, itu kan, pakai batik, ya, ya orang anak sing nganggo lah. Kulo sering niku menawi teng Kebumen, Pak, sembayang Jumat, ngarepe kulo wonten tiang sing ngangge kaos ana tulisane Indosiar gitu. Ya senajan kan akhirnya ya maca kan. Napa malih sing tulisannya apa? Dagadu itu loh, apa? Apa gitu kan.
Ya Allah, ya mau nggak mau ya baca Pak ya, walaupun kita khusyuk itu kan. Ah, maka jangan sampai, ya di sini kan baik ini kan, pakai baju, wah, ada yang khusus untuk sholat itu kan. Wah. Walaupun baik, tapi ini baru saja untuk kerja, sampai rumah ganti pakai baju koko. Nah, itu juga baik itu. Dan jangan lupa Pak, pakailah parfum. Biar wangi, itu kan. Ibu-ibu juga Bu, apalagi kalau di rumah, Bapak baru pulang itu, ketemu ibu itu, ibu harus, baunya harus wangi itu. Aja, wah, bapaknya balik kesel ketemu bojo, mas, keleknya mambune karbit, harus yang rapi, aja dandan monggo kondangan tok niku kan, ya ketemu. Anak-anak juga bagaimana agar bisa betah di rumah. Itu kita lihat Pak, sekarang ini banyak sekali anak-anak yang tinggal di jalanan itu. Tinggal di jalan, tidak mandi gitu, orang adus gitu kan. Waduh. Sering ngumpul itu sebelah Mek gitu kan. Banyak anak-anak situ, anak maning sing disemprot nganggo pilok niku kan. Seluruh badan itu kan. Itu mengapa mereka itu menggelandang, ya? Itu jangan-jangan karena mereka itu tidak betah di rumah. Nang omah rasanya kayak yang sumpek. Ya mbok ora mah biyunge ke ribut terus kayak. Atau rumahnya itu ya Allah berantakan, maka tolong ini ya, rumah kita ini juga harus bersih ya. Tidak mesti harus besar, harus mewah, tapi yang penting rumah itu nyaman ya. Resik. Jadi suami juga senang di rumah, anak-anak juga senang di rumah ya. Tidak malah ngeluyur keluar gitu kan. Karena rumahnya emang enak didiami, ditempati. Rapi gitu kan. Nah, saya itu sering kan Pak, kadang-kadang bertamu. Nah, pas bertamu ngobrol lama, tiba-tiba ini Pak, kebelet pipis nih kan. Pengen ke belakang saya kan, akhirnya kan nuwun sewu kula badhe datang wingking gitu kan. Bapaknya bilang, monggo gitu. Begitu saya masuk, ibunya bilang, ya Allah, Pak Abdul nuwun sewu lah. Nuwun sewu apa? Sebulan barang mlebu nang kolah, Pak. Wah Allah, sebulan arep pating cemantel macem-macem niku. Wah, anak anduk teles gitu kan. Anak sarung, anak kolor nang kono gitu. Anak kacamata. Nah, ini kan dilihat orang itu kan. Makanya tolong bagaimana ini agar tamu juga merasa nyaman datang ke rumah kita. Itu adalah bagian dari ikramud duyuf itu. Ya. Kita ini kan kalau memang beriman kepada Allah dan hari akhir, kita ini oleh Nabi diperintahkan untuk menghormati tamu. Menghormati tamu itu, memuliakan tamu itu berarti ya tempat kita, ruang tamu itu harus yang baik, bersih. Begitu tamu duduk langsung, wah, kopi susu itu, wah, itu kan. Atau kopi saja tanpa susu, gitu. Langsung disuguhi, gitu kan. Aja, wis lah engko lah, muga-muga tamunya cepet-cepet pamit gitu kalau aja. Wis bolak-balik engko gulane entek kayak kita. Enggak apa-apa, Bu, gitu kan. Apalagi kalau tamu itu datangnya pas jam 12 itu.
jam makan siang itu kan. Ya mau nggak mau ya kita harus berpikir bagiannya utang lah kayak gitu kan. Bagaimana kita ini bisa memuliakan tamu? Sebab tamu itu nanti juga corongnya kita di luar itu, Pak. Wah, alhamdulillah. Mertamu nang mas bangun, wah Allah, nembis jagung wis metu, wah, tuh. Kopi, teh, macam-macam. Kemudian disuguh makanan itu kan. Orang kan cerita itu, Pak. Dan nantinya juga kembalinya kepada kita. Nah, kembali lagi. Jadi masjid ini harus menjadi ukuran, ya, standar keimanan kita. Dan kita harus menjadikan umat ini adalah umat yang menjaga kesucian. Kita ini oleh Allah diperintahkan setiap sholat ini harus berwudu. Umat yang lain kan tidak ada, Pak. Nun sewu ya, nun saya bukannya saya orang Kristen mau pergi ke gereja, ya tidak ada acara bersuci khusus mau ke gereja itu mboten-mboten dalam ajaran Kristen tidak ada itu. Ya. Kalau kita kan harus berwudu. Habis dari toilet, berwudu dulu. Baru kemudian kita melaksanakan sholat. Artinya apa? Bersuci ini harus menjadi pola hidup. Karakter orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu harus resikan, bersih. Orang kalau bersih, kulitnya juga bersih, pakaiannya bersih, kan mesti orang nyangkanya, wah ke wong ke sangune mesti akeh kan. Wah, dompetnya kandel ke wong ke. Nah, itu hanya kesan orang aja gitu kan. Terus senajan nggawa sangu akeh tapi wah, penampilannya ledrek. Ya orang nyangkanya, tidak ada orang yang percaya gitu kan. Makanya kalau mau utang ke bank itu kan harus yang rapi gitu kan. Direktur bank aja kan, wong sugih gitu kan. Orang kaya itu banyak utangnya mas gitu kan. Oh iya gitu kan. Ada penelitian, Mbak ya, tentang masyarakat Muslim. Ini sampai jam berapa ya? Saya nggak usah lama-lama, Pak ya, gitu kan? Ngantuk betul, Pak, itu kan. Jadi seberapa Islamkah masyarakat Islam itu? Nah, jadi gimana itu maksudnya itu, Pak? Seberapa Islamkah masyarakat Muslim itu, Pak? Jadi ada penelitian yang meneliti namanya Syah Rashid Rahman dengan Hasan Askari meneliti masyarakat di seluruh dunia ini. Pedomannya apa? Pedomannya hadis Nabi. Bahwa Nabi nanti dawuh an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah bagian daripada iman. Berarti orang-orang yang beriman atau orang-orang Islam itu mesti, ini kan bersih, suci. Berarti yang diteliti nanti tentang kebersihan. Nabi pernah bersabda, Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu adalah wajib bagi orang Islam laki-laki maupun perempuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada ayatnya memerintahkan untuk mencari ilmu.
Kemudian, oh berarti umat Islam itu mesti pendidikannya baik. Ya. Jadi kebersihan, pendidikan, kemudian macam-macam, ada keamanan, karena iman kan hubungannya dengan aman. Nah itu kan, keamanan macam-macam. Nah setelah diteliti Pak, loh dari Indonesia teliti, Malaysia, Turki, Saudi, Qatar, itu kan, maupun Mesir. Nah, terus sebab ada orang Islam yang di Spanyol juga, di Eropa, di Irlandia, macam-macam itu. Semua negara itu diteliti, Pak. Ternyata justru yang paling bersih itu masyarakat yang sedikit orang Islamnya, Pak. Itu kan Belanda, itu. Irlandia, New Zealand, itu Selandia Baru. Di masyarakat yang banyak orang Islamnya, Indonesia, itu malah Indonesia peringkatnya malah nomor 40 pira lah gitu Pak. Itu kan. Justru masyarakat Islam itu justru yang tidak bersih. Sementara orang-orang yang bersih ini justru Singapura. Teng Singapura niku Pak, jenengan buang tegesan, ya, melaku atau naik motor, buang tegesan, baru berapa meter di stop polisi itu. Ada denda, besar dendanya itu kan. Berapa ratus dolar itu kan. Maka di sana itu hampir tidak temui orang merokok di tempat-tempat umum. Itu. Bersih. Sungai di Singapura itu, ya, itu bahkan bisa, ya, ada yang langsung minum itu Pak, karena bersihnya itu Pak. Bandingkan dengan kali kie apa Lukulo gitu kan, wah siapa isinya mengelumpur tok. Nah ini kan kontradiktif ya, bertentangan dengan cita-cita. Tadi Mas Bangun membaca ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas itu kan. Terus Gusti Allah niku dawuh teng Quran niki, wahai umat Islam, kamu ini adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan kepada seluruh manusia. Nah, sebab dulu Nabi itu memang memberikan disiplin pendidikan yang sangat baik kepada umat Islam pada waktu itu. Tapi ternyata setelah Nabi wafat, ya kemudian dilupakan lagi, Pak. Gitu. Jadi akhirnya firman Allah ini bahwa kita ini jadi umat terbaik itu baru merupakan cita-cita. Baru merupakan harapan, belum menjadi kenyataan. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita ini setelah bisa membangun tempat wudhu, midoah ini, mari kita upayakan agar ini Pak, bersih. Jangan sampai karena tidak pernah digosok nanti kini lunyu Pak, gitu kan. Waduh, kan biasanya licin itu Pak ya. Terus jangan sampai ngelumut itu Pak, gitu kan. Toiletnya juga jangan sampai saking bersihnya sampai tidak ada airnya gitu kan. Mantu orang gayungan, napa gayung, ciduk lho, ini cidukan dia. Anak teng sekolahan, lah masuk toilet, yo ciduknya bolong Pak. Lah, siarep nyauk apa itu. Nah ini jangan sampai terjadi. Nah, Masjid Al-Amin berarti masjid yang bisa dipercaya, termasuk dalam masalah kebersihan. Mudah-mudahan ini Pak Kades ini dinilai juga Pak Kades. Kalau perlu ada berapa masjid di Japres ini ada peringkatnya. Untuk kebersihan. Oh iya penting itu. Kebersihan itu kan. Tiap desa itu kan. Kalau jumlah kan kita sudah nguatirakan lah itu kan. Jumlahnya berapa jumlah jemaahnya apalagi kalau subuh Pak.
kalau subuh kok jadi masjid itu rasanya kayak yang omber banget Pak gitu kan. Yang sembahyang Jumat yang masjid ke sempit, itu masjid MIC itu. Simpang 5 juga kalau sholat Jumat tuh rasanya waduh ini terlalu kecil masjid ini. Tapi begitu subuh, kayak yang omber banget ya masjid ini ya. Nah, ini kenapa bisa terjadi yang semacam itu gitu kan. Dan saya senang ini masjidnya karena kecil ya, nggak perlu tiang di tengah lah. Jangan sampai kayak masjid di PKU itu kan, masjid cilik, ono saka papat Pak gitu. Ki biasanya nggak umpetan wong sing ngantukan gue gitu kan. Ngaji ngantuk mesti. Bandingkan tuh dengan auditorium itu Pak, di UMS yang mau dipakai untuk muktamar, itu gedungnya itu kayak lapangan sepak bola, kayak Balai Sidang Senayan, JHCC, Jakarta Convention Hall. Niku mboten-wonten tiang, setunggal mawon niku mboten-wonten. Karena pakai konstruksi baja itu, pakai ilmu itu. Lagi gedung pertemuan PCM Seruang, bekas rumahnya Mbah HM, ruangan semono tiangnya papat gitu kan. Kan angel kayak melaku-melaku gitu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita jaga kebersihan masjid ini, karena dengan masjid ini bersih, insya Allah kita sholat juga menjadi khusyuk. Dan mudah-mudahan dengan kehusyuan sholat ini, maka kita bisa masuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.